Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Fira dengan NIM 210902 Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya, puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini. Saya nama saya Dela Fira, media pembelajaran Kanva dengan materi etika profesi 29. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sahadi SPD FPD selaku dosen mata kuliah dengan NIM 210902 di bidang studi akuntansi. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini. Saya akan media pembelajaran Kanva dengan materi tanpa berlama-lama. Saya akan memperlihatkan mengenai topik-topik apa saja yang akan saya bawakan beberapa menit ke depan. Yang pertama itu mengenai pengertian etika profesi, yang kedua itu rahmat dan hidayahnya, yang ketiga peranan etika dalam profesi, dan yang terakhir itu fungsi kode etika profesi. Nah, mengenai topik pertama mengenai pengertian etika profesi sendiri adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Nah, etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Mengapa demikian? Karena kita itu termasuk makhluk sosial, di mana kita ini tidak sendiri dan saling membutuhkan, entah itu konsumen atau produsen. Maka dari itu tujuan dari etika profesi ini sangatlah penting, seperti itu. Nah, untuk materi kedua yaitu prinsip-prinsip etika profesi. Nah, etika profesi ini terdiri dari 3 prinsip, di mana prinsip pertama yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini terhadap pelaksanaan pekerjaan itu sendiri dan terhadap hasilnya. Jadi tidak dilihat dari pekerjaannya saja, tetapi dari hasilnya juga. Nah, yang kedua dari tanggung jawab yaitu terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah bahwasannya tanggung jawab di sini itu tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain. Tidak mengenai harus satu individu atau 2 individu saja. Yang kedua yaitu keadilan. Nah, keadilan ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi atau yang pantas untuk mendapatkan haknya, seperti itu. Yang untuk ketiga itu otonomi. Nah, otonomi ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Next, mengenai peranan etika dalam profesi. Nah, mengenai kode etik profesi di sini tak lepas dari peranan itu sendiri, di mana peranan itu sendiri mencakup nilai-nilai etika tidak hanya milik 1 atau 2 orang, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kode etik di sini tidak hanya menjelaskan mengenai satu individual saja. Yang kedua yaitu salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan. Yang ketiga itu sorotan masyarakat menjadi semakin tajam. Next, kita akan membahas mengenai fungsi kode etik profesi. Ataupun bisa kita sebut ini adalah materi terakhir dalam presentasi saya pada hari ini. Yaitu pertama memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Di mana dimaksudkan dalam kalimat ini mengenai pedoman yang akan dijadikan tujuan dari setiap profesi yang ada. Yang kedua yaitu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Nah, maksud dari fungsi yang kedua ini yaitu saat kita mempunyai kode etik, maka perilaku kita di mata masyarakat akan terkontrol dan memberikan cerminan
di mana apapun profesi kita itu akan mencerminkan kode etik kita atau etika kita, seperti itu bahasanya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, etika profesi ini sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang yang ada. Contoh kita ambil yaitu kode etiknya seorang pengacara. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa kalau pengacara saat ada kliennya yang datang, dia tidak menjudge apakah itu kliennya salah atau benar, seperti itu. Nah, yang paling mempengaruhi dalam fungsi kode etik yaitu adalah bagaimana kita menyikapi dan memberikan contoh terhadap masyarakat agar masyarakat tidak memandang kita sebelah mata atas apa yang telah menjadi tugas kita sebagai profesi kita masing-masing. Contoh seperti yang saya jelaskan seperti sebelumnya itu soal pengacara. Nah, pengacara yaitu tentang bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Dari presentasi yang telah saya jelaskan bahwa kesimpulannya sebagai panduan bagi karyawan ataupun seseorang yang berprofesi pada prinsip-prinsip profesional itu adalah sebuah kontrol yang baik di hadapan masyarakat untuk profesi tertentu. Semisal itu dokter, guru, dan sebagainya. Nah, cara tersebut untuk mencegah intervensi dari pihak satu dan pihak yang lain di luar organisasi agar tidak terjadinya campur tangan mengenai pihak yang lain, seperti itu. Mungkin itu saja presentasi saya pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.